Renungan Harian Katolik, Rabu 12 November 2025. Mengucap syukur. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lukas bab 17 ayat 17 sampai 18. Saudara-saudara, penyakit menciptakan jarak antara manusia. Hal itu kita alami saat terjadi pandemi COVID-19 yang lalu. Terasa berat ketika komunikasi dalam keluarga dan komunitas dibatasi karena virus yang merebak. Kita tidak dapat mengunjungi orang-orang terkasih yang terkena wabah virus ini. Bahkan, mungkin ada di antara kita yang hanya dapat menyaksikan pemakaman orang terkasih dari kejauhan. Padahal ini sangat terasa dan mempengaruhi interaksi kita dengan sesama. Dalam Injil hari ini, kita mendengarkan kisah tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan mohon disembuhkan. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Mereka menjadi tahir dalam perjalanan pulang. Tetapi dari 10 orang yang disembuhkan itu hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Ia tidak hanya mengucap syukur, tetapi juga memuliakan Allah. Ironis sekali, yang tahu mengucap syukur justru orang Samaria yang dianggap sebagai orang kafir. 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan dalam cerita Injil hari ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengalami penyembuhan yang sempurna, yaitu dipulihkan dari sakit fisik dan secara sosial keagamaan, martabat mereka diangkat kembali sehingga mereka dapat bergaul bebas dan berdoa di bait Allah. Namun, dalam cerita itu, hanya 1 dari mereka yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Orang Samaria yang kembali dan 9 orang lainnya yang tidak kembali untuk mengucap syukur mewakili sikap dan perilaku kita ketika mendapat rahmat dan anugerah dari Allah. Kita sering berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan. Namun, ketika permohonan kita dikabulkan Tuhan, kita lupa bersyukur. Kita seperti 9 orang yang tidak kembali lagi kepada Yesus untuk sekedar berterima kasih. Kita jarang bersikap seperti orang Samaria yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas rahmat dan anugerah Allah yang telah kita terima dalam hidup ini. Dari sabda Yesus kita mengetahui bahwa ke-9 orang kusta yang tidak kembali untuk mengucap syukur kepadanya bukanlah orang asing, tetapi orang Israel. Tentu mereka bersukacita karena mereka disembuhkan dan mereka pergi menghadap para imam seperti yang diperintahkan. Tetapi hanya orang Samaria yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Ia tidak membayangkan bahwa ia akan disembuhkan, sedangkan orang Israel itu merasa pasti kalau mereka akan disembuhkan. Jadi, mereka tidak terkejut lagi menerima berkat itu. Kesaksian orang Samaria yang disembuhkan Yesus kiranya menyadarkan kita untuk lebih tahu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita hendaknya tidak hanya tahu minta, tetapi tidak tahu mengucap syukur. Kita hendaknya selalu mengucap syukur atas apa yang kita terima.
Ada banyak hal yang patut disyukuri dalam hidup kita sehari-hari. Kehidupan, kesehatan, pekerjaan, alam, dan orang-orang di sekitar kita yang boleh kita alami dan jumpai setiap hari adalah hal-hal yang patut disyukuri. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bagaimana mengucap syukur atas cinta kasih Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Hidup ini adalah anugerah yang cuma-cuma dari Allah dan bukan hasil dari usaha kita manusia. Oleh karena itu, kita layak dan sepantasnya selalu mengucap syukur kepada Allah. Puncak ucapan syukur itu kita nampak jelas dalam Ekaristi yang kita rayakan bersama umat beriman yang lain, yaitu dalam doa syukur agung. Itulah puncak pujian ucapan syukur kita kepada Allah. Hari ini gereja memperingati Santo Yosafat Kunzewicz, uskup dan martir Rusia yang membela persatuan gereja terhadap kelompok skismatik yang memisahkan diri dari gereja dan berniat menganiaya pengikutnya. Agar korban tidak berjatuhan lebih banyak, Yosafat dengan berani tampil ke depan dan mengatakan, "Aku inilah yang kamu cari, mengapa membunuh pelayan-pelayanku yang tak bersalah ini?" Yosafat kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang di sungai Dvina. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan dalam hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.